Halo, selamat datang di Republik Mural and Graffiti. Inilah acara Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu seorang sand painting, bisa dikatakan itu ya, sand painting ya, sand artist atau event glitter. Dia baru saja membuka satu cabang usaha lagi, event glitter, jadi melukis dengan glitter. Nah, untuk lebih jauh kita akan bisa tanya-tanya. Namanya Ronald. Halo Ronald, apa kabar? Baik, Roy. Ya, gimana? Bisa cerita tentang keadaan lu sekarang? Oke, jadi gue berprofesi sebagai pelukis pasir sudah sekitar 5 tahun. Jadi apa yang gue lakukan, gue biasa perform di berbagai event ya, mulai dari corporate, wedding, atau mungkin exhibition, pameran di mall. Di sana gue diundang untuk melukis di media pasir live gitu. Jadi apa yang gue gambar itu akan di-display di layar besar dan di situ para penonton bisa langsung menyaksikan apa yang gue gambar sesuai dengan jalan cerita yang mereka request. Gitu. Nah, untuk kondisi pandemi seperti ini, bagaimana karir lu? Ya, tentunya nggak hanya karir pelukis pasir ya, tapi gue yakin dari semua profesi di bidang entertainment maupun event itu sangat terdampak sih. Begitu juga dengan profesi saya gitu. Cuman saya bersyukur karena memang suka berinovasi dan saya juga mendirikan sebuah bisnis namanya Everglitter. Itu jadi jasa lukisan wajah dengan media glitter. Jadi kalau misalnya orang kan pesen mungkin bisa dengan media seperti lukisan wajah dengan karikatur seperti itu. Cuman kalau kita bikin dengan media yang unik, yaitu dengan glitter warna emas di kanvas hitam gitu. Itu perhitungannya bagaimana ya? Harganya berdasarkan size atau Oke, jadi kita menjual dengan berbagai ukuran kanvas, mulai dari ukuran paling kecil itu ukuran A3 ya, kira-kira 30 kali 40 cm, dan itu bisa muat untuk satu wajah. Sedangkan kita punya ukuran yang paling besar itu 90 kali 120 cm. Itu bisa muat sampai 5 wajah. Nah, untuk yang ukuran yang paling kecil 30 kali 40 itu di harga 395.000 gitu. Proses pembuatannya juga cukup simpel, jadi dari customer tinggal mengirimkan foto wajah yang ingin dilukis, nanti saya dan tim akan segera memproses dan bikin preview digitalnya. Jadi seperti gambar vektornya, gambar tersebut boleh direvisi apabila ada yang masih belum oke, tapi apabila customer sudah approve, maka kita akan langsung proses langsung dilukis di kanvas. Oke, Gitu. berarti intinya adalah lu sudah tidak bekerja sendiri ya, lu juga sudah punya tim ya, Punya, yang ya. bisa berarti agak lebih skalanya lebih besar ya kan? Iya. Ya, jadi pertanyaan gue itu adalah bagaimana membangun tim sehingga solid, dan bagaimana yang kedua adalah bagaimana lu bisa mempertahankan sehingga project atau orderannya masih tetap berjalan. Oke. Berhubung gue cukup aktif di komunitas di Meridiana Venture, di sana gue punya kebetulan kenal ya seorang teman yang punya keahlian itu digital marketing. Nah, dari situ waktu itu adalah sudah di bulan April ya, kira-kira di bulan 4 saya lagi mencoba nih bagaimana kalau Everglitter ini kita coba iklanin gitu, dan cukup nggak nyangka banyak customer dari seluruh Indonesia. Waktu itu saya ingat banget, waktu itu masih di bulan Mei, ada orang Padang yang percaya dan langsung pesen kanvas ukuran family, ukuran yang paling besar gitu. Dari situ saya percaya bahwa Everglitter ini bukan sesuatu produk yang mungkin maksudnya bukan karena
selama ini mungkin Everglitter produknya tidak gak terlalu banyak yang order gitu, tapi kenapa sekali iklan orderannya sangat banyak banget gitu. Waktu itu gue inget banget sampai ngelukis sampai jam 1 pagi setiap hari gitu, kayak begitu. Dan gue percaya ternyata emang masih banyak orang belum tahu Everglitter. Itulah kenapa saya dengan partner kita berfokus dengan strategi digital marketing, dan itu bisa mencapai kok banyak banget market di Indonesia gitu. Oke, berarti digital marketing salah apa? Lu menggunakan senjata digital marketing untuk penyebaran apa ya? Event glitternya itu ya? Everglitter, Everglitter itu ya? Iya. Ya, jadi memang kita menggunakan ads sehingga dari iklan tersebut kita benar-benar bisa menjangkau seluruh pengguna Facebook dan Instagram dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kita udah pernah juga sih melayani sampai ke Papua gitu, sampai pengiriman ke yang jauh-jauh, sampai ke pulau terpencil gitu. Oke, berarti yang aku mau tanya itu ini budget atau ketika kita menggunakan digital marketing itu kan ada hal yang harus kita korbankan, ya kan? Ya. Seperti uang, terus berbagi hasil, terus harus mikirin tim. Nah, apakah balance antara menggunakan digital marketing dan menggunakan teknik marketing yang lainnya sehingga bisa nutupin pemasukan yang ada? Ya, sebenarnya yang saya bersyukur ya, sebelum saya berani untuk scale up dan membangun tim, saya juga banyak belajar gitu tentang entrepreneurship, bagaimana kita bisa mensistemasi bisnis kita, karena bagaimanapun gue nggak bisa menghidupi idealisme gue 100% tentang setiap karya lukisan Everglitter, tapi gue mau membuat ini naik level, scale up sehingga bisa berjalan sendiri tanpa gue harus turun tangan gitu. Memang sih sampai sekarang gue masih sebagai CEO yang setiap hari datang ke kantor dan gue harus mengontrol semua bisnis flow bisa berjalan dengan lancar. Cuman dari secara hitung-hitungan kita memang masuk sih. Jadi gue juga bersyukur mulai dari bulan Mei kita dalam waktu semula cuma punya 1 orang karyawan, tapi dalam waktu 7 minggu kita langsung merekrut punya 7 karyawan. Jadi gue merekrut bisa sekitar 6 orang dalam sebulan, karena memang udah nggak bisa ke-handle sendiri gitu. Dari gue yang tim yang melayani customer chat, gue yang bikin digital, lalu bikin kanvasnya, itu semua bisa gitu dengan ilmu pelajaran pengalaman yang gue dapatkan, itu bisa dibuat sistem semuanya gitu. Nah, bagaimana lu cara merekrut orang ya? Atau persyaratan apa yang harus mereka punya untuk bisa bekerja di perusahaan lo? Kebetulan kalau untuk yang paling gampang dan yang paling banyak itu namanya tim bruster, tim painter atau tim bruster saya sebutnya. Jadi dia tugasnya itu yang akan melukis langsung di kanvas dengan media lem, kemudian langsung di glitter. Sebenarnya simpel banget sih, yang gue butuhkan adalah mereka yang lulusan SMA dan mereka punya pengalaman dan sudah akrab pegang kuas gitu. Itu udah jadi nilai plus sendiri gitu. Jadi nggak perlu harus melewati bangku kuliah ya? Ketika mereka harus punya passion di situ, mereka punya skill di situ, bisa direkrut ya? Ya, tentunya pada saat interview gua tes juga ya. Jadi gua tesnya sederhana aja sih, dalam waktu 2 menit gua suruh dia melukis bagaimana dia bisa mewarnai dalam garis tapi pakai kuas gitu. Begitu sih, sederhana. Cuma memang nanti pada saat udah direkrut pun kita akan ajarin lagi semuanya. Bagaimana sih kita bisa menguasai, kan umumnya orang cat pakai kuas itu kan pasti cat air, cat akrilik gitu ya, cat tembok, tapi kita pakai lem gitu, sesuatu yang nggak umum kan. Apalagi lem itu kan sifatnya transparan ya, agak susah ya ketika menggambar di bidang, dia nggak ada perubahannya. Kelihatan sih basah sih. Oh kelihatan, tapi nggak lebih gampang kalau kita pakai menggunakan cat. Kalau cat ada warna merah, warna biru, jadi kita kan membuat pattern sudah kebentuk patternnya, jadi tahu. Tapi kalau lem kan itu kan agak sulit ya, kita menggores basah aja sih basah terus warnanya hampir sama dengan bidang gambar, jadi agak susah. Itu butuh skill yang cukup tinggi juga ya kali. Ya asal belajar ya, jadi pekerjaan yang menyenangkan sih. Kebetulan memang sampai sekarang kita total sudah punya 10 orang bruster. Dari 10 orang bruster ini juga bekerja 2 shift.
jadi akan terus berjalan sampai jam 10 malam. Nah, bro ini kan sudah bercerita tentang perusahaannya, legality ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana lu bisa meyakinkan orang-orang di luar sana untuk bisa bekerja di tempat lu dan lu bisa menggaji itu atau memberi fee atau apapun itu istilahnya secara cocok dengan kebutuhannya sekarang. Kalau untuk lowongan kerja sebenarnya gak ada cara yang khusus ya, gue cukup mendesain aja gambar dan teks lowongan kerja lalu beriklan di salah satu Instagram lowongan kerja loker.jakarta gitu, itu followernya sudah hampir 300.000 gitu. Nah dari sana bisa dapat banyak banget si kandidat, dan apa yang gue janjikan ke mereka adalah ya kita percaya gitu walaupun di masa pandemi gini, tapi gue yakin market itu tetap ada yang butuh untuk ngasih hadiah gitu. Kebutuhan akan hadiah itu tetap ada, sehingga kita percaya kita bisa bertumbuh bareng, dan tim kita juga yang gak terlalu besar, kita juga punya suasana kerja yang fun dan kekeluargaan gitu. Kebetulan setiap Jumat juga kita selalu mengadakan kegiatan bareng sih, gue sebutnya sebagai Fun Friday. Jadi di acara hari Jumat itu kita bisa workout olahraga bareng, bisa games atau quiz, bisa sharing session. Jadi memang gue juga menciptakan suasana kerja yang memang nyaman buat tim. Berarti ilmu leadershipnya itu lu dapatin dari Merenene Group ya, atau Merenene Foundation ya? Iya, sebagai mentor bisnis. Iya, jadi ya memang kita saling backup sih. Jadi memang kan sekarang berarti gue sama satu orang partner namanya Wilson. Kita berdua sih yang memang nge-handle dan bagaimana membesarkan Everglitter ini. Lebih sulit mana jadi seniman atau artis dibandingkan dengan entrepreneur? Menurut gua seniman itu untuk menjawab kebutuhan pribadi ya, menjawab kebutuhan pribadi, dan itu sesuatu yang menyenangkan kecuali jatuhnya seniman profesional. Tapi kalau jadi entrepreneur, kebetulan gua orangnya memang suka belajar dan suka bertemu orang baru. Gue orangnya punya tipe kepribadian yang cukup people oriented gitu, sehingga gue cukup suka gitu bagaimana bisa membriefing, memberikan masukan, mengimprove, memotivasi tim gitu, bagaimana mereka bisa bekerja dan punya kualitas seperti yang gue ajarkan gitu. Bro, sambil minum aja bro. Iya. Tadi ngobrol haus. Dulu kuliahnya di mana? Di jurusan DKV ITHB di Bandung. Oh masih ya. DKV juga ya? DKV iya. Okay. Waktu itu gue angkatan 2008 sih, lulus 2012. Cuma memang gue di Bandung, kebetulan emang keluarga gue di Bandung. Begitu lulus kuliah gue langsung merantau ke Jakarta. Jadi sudah ada basic gambarnya ya? Sudah ada rakan gitu ya. Nah terus tiba-tiba harus terjun ke dunia apa ya, pelukis pasir atau pelukis glitter, itu gimana ceritanya? Jadi waktu gue lulus sebagai bentar bro, mungkin lu bisa lihat di sana biar mereka tahu muka lu kayak gimana. Orang itu ya? itu juga. Jadi gue kan lulus kuliah tahun 2012 sebagai sarjana desain gitu, dan tentunya gue berkarir juga di percetakan gitu. Pertama kali gue karir di salah satu percetakan di Jakarta, lalu gue juga cukup lama bekerja di salah satu restoran Chinese di Jakarta Utara gitu ya, itu dari tahun 2012 sampai akhir 2017. Selama 4,5 tahun gue kerja di sana, di 2 tahun pertama itu gue lagi iseng browsing YouTube dan nonton YouTube, itu ada Ukraine's Got Talent. Nama pelukis pasirnya itu Ksenia Simonova. Nah, dia itu lagi perform dengan durasi 8 menit. Dia bagaimana menceritakan pasangan yang berpisah di zaman Perang Dunia Kedua, dan itu kan ceritanya cukup tragedi dan mengharukan. Dari lukisan pasir yang dia gambar live itu bisa menyihir penonton dan juri sampai menitikkan air mata gitu. Itu sesuatu yang membuat gue
sangat kepikiran dan wow, amazing banget gitu. Media pasir ini keren banget ya. Karena nggak hanya bisa menggambar dengan bagus, tapi juga bisa digambar dengan sangat cepat, dihapus, kemudian transisi dan langsung menggambar ke scene berikutnya. Itulah salah satu poin utama hal yang bisa value yang bisa disampaikan oleh media pasir dan belum gak bisa disampaikan sama media lainnya. Nah sejak saat itulah gue cukup penasaran dan gue cari-cari infonya sendiri. Gue waktu itu masih ngekos di Pademangan ya, di daerah sana kan deket ke Ancol tuh. Ya udah gue waktu Minggu subuh cobalah ke sana gitu, ambil pasir pantai Ancol. Itu salah satu pengalaman yang paling lucu sih. Jadi ya udah dicoba aja gitu pakai pasir pantai Ancol. Terus mungkin kalau teman-teman semua ada yang tahu yang kuliah seni rupa pasti tahu lah yang namanya media tracing ya. Media tracing intinya kayak akrilik atau kaca disorot cahaya gitu. Nah gue juga pakai itu gitu, cobain sendiri gitu pasir kayak gitu kan. Intinya sand painting itu kan siluet ya, jadi cahayanya tuh backlight, tapi pasir yang tipis akan terlihat sebagai warna tipis, tapi kalau tebel pun jadi garis tegas gitu. Jadi lu bermain teknik gradasi gitu ya? Ya. Gradasi itu satu warna, perpindahan satu warna ke warna yang lain dengan track-track yang sangat halus, itu namanya gradasi. Ya, begitu. Jadi ya coba ini aja sih, melihat aja sih contoh-contoh dari karya-karya seniman pasir pendahulu yang ada di YouTube gitu. Dari situ gue memberanikan diri untuk mencoba dan gue bikin sendiri ya jenis meja pasirnya. Total sampai sekarang berarti gue udah bikin, ini adalah meja pasir keempat yang gue punya gitu. Terus disempurnain dan gue buat meja pasir ini bisa seringan mungkin dan seportable mungkin supaya kalau perform di luar kota tuh gampang bawanya. Oke, jadi cerita yang paling menarik itu waktu awal karir sebagai pelukis pasir, tentu kan belum ada yang kenal gue ya. Jadi gue mencoba cari temen yang kira-kira punya saudara atau keluarga yang mau merit gitu. Gue masih ingat banget itu adalah tanggal 12 Desember tahun 2015. Ada suatu acara pernikahan di salah satu hotel di Mangga Besar. Ya udah gue mengajukan diri, mau nggak gue perform menceritakan kisah kedua mempelai dari awal bertemu sampai akhirnya menikah. Ya udah singkat cerita gue perform ya, belum ada pengalaman perform di depan publik, itu gue gemetaran banget, gue keringet dingin, perut gue mual, jari gue gemetaran. Bayangin gitu ketika harus bikin garis lurus gitu pakai kelingking, harusnya bisa garis lurus tapi bisa gemetaran gitu. Tapi ya bagaimanapun gue tetap memantapkan diri sebagai seorang profesional, ya gak boleh kelihatan gue grogi gitu. Intinya ya puji Tuhan show perdana gue saat itu sukses gitu dan menuai feedback yang baik juga. Dan dari situ ya udah dari mulut ke mulut orang mulai tahu dan gue terus bikin karya juga. Bikin karya mungkin bisa visualisasi video klip gitu ya kan. Kalau penyanyi kan pasti mereka menghasilkan lagu, tapi kan kadang mereka juga butuh visualnya gitu kan. Visualnya ya udah pakai sand painting gitu, kayak gitu sih. Dan kebetulan memang yang gue bersyukur sedikit banyak ilmu gue selama kuliah di kafe kan belajar juga ya tentang bagaimana membuat ya kayak audio, mata kuliah audio visual tuh bikin film ada proses yang namanya storyboard. Nah storyboard ini adalah bagian yang paling sering kepake gitu. Bagaimana sih menyusun cerita sesuai timeline, sesuai durasi supaya pesannya itu nyampe gitu. Begitu sih. Bro, ini yang namanya setiap bisnis itu kan ada adaptasi karena perkembangan kesana itu kan sangat dinamis gitu kan. Nah, bagaimana lu bisa membawa pasir ini atau lu bisa membawa teknik melukis pasir ini dengan teknik melukis glitter ini sampai bisa bertahan ke depan? Kita bicara 5 atau 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Sebenarnya yang cukup menarik tentu profesi pelukis pasir itu kan jumlahnya sedikit ya. Setahu saya sih kurang dari 10 orang di Indonesia gitu. Cuman memang kita juga punya marketnya sendiri sih. Bagaimana karena IO maupun penyelenggara acara pasti mereka tuh pengen gitu punya ada suatu performance yang unik, entertaining, tapi juga bisa membawa
identitas perusahaan gitu. Jadi gue percaya selalu ada sih untuk market ini, cuman memang gue juga akan selalu berinovasi karena gue juga nggak mau gitu disamakan dengan seniman lain, karena gue yakin setiap seniman kan ada ciri khasnya masing-masing. Kalau gue bedanya adalah kalau gue selalu berfokus untuk berinovasi bagaimana bisa menemukan media lain, media seni lain yang bisa dilukis live di panggung tapi juga ada unsur personalnya gitu. Itulah kenapa makanya sejak tahun 2017 juga gue bikin lukisan glow in the dark gitu. Jadi gue ngelukis tapi harus di ruangan yang gelap. Tapi apa yang gue lukis itu cahayanya itu tinggal gitu. Oh iya. Iya kayak gitu, ya. Kayak gitu. Kemudian akhirnya juga bikin si lukisan glitter ini juga pertama kali itu ada sebagai live performance juga. Jadi bukan sebagai gift hadiah si Everglitter. Jadi bagaimana kan kalau misalnya sand painting itu kan orang cuma nonton udah selesai, orang nggak dapet kenang-kenangannya, oleh-olehnya cuma pengalaman. Tapi gue juga coba padukan dengan speed glitter painting gitu. Jadi di waktu sekitar 5 menit gue akan melukis di kanvas besar dan kosong, lukis dengan cepat, lem, kemudian di akhir lagu gue tinggal lempar glitter, terus jadi gitu. Jadi nggak hanya mereka dapat lukisan, tapi proses pembuatannya juga menjadi pertunjukan yang menarik gitu. Berarti lu di sini bukan cuma, jadi kalau yang aku pelajari sejak ngobrol-ngobrol sama narasumber yang lain, bahwa kesimpulannya itu seni itu ada yang seni sifatnya untuk egonya dia atau terkenal dengan idealisme. Terus seni itu ada yang sifatnya apply kebutuhan masyarakat, kita harus penuhin. Misalnya kebutuhan, saya mau gambar ini dong, kita gambar gitu, ya kan. Dan ada juga yang namanya seni entertain, yaitu sama seperti Ronald. Nah, bagaimana dia menciptakan dalam hitungannya waktu euforianya itu dapat, kurang lebih seperti itu ya. Iya, bisa. Bener, jadi bahasanya Troy kan seni aplikasi ya, mungkin seperti mural atau seni yang bisa dinikmati langsung di publik dan sebagainya. Kalau gue mungkin sebutnya sebagai profesi ya, karena memang apa yang gue gambar ketika gue perform juga seringkali bukan sesuatu yang gue suka sih gitu. Terus terang lukisan pastel itu akan jauh lebih menyentuh dan dramatis, inspiring ketika lebih banyak gambar scene-scene drama, orang menangis, senyum dan sebagainya. Tapi ketika apa yang gua harus gambar adalah apa yang perusahaan mau, misalnya gambar alat berat, bangunan, gedung dan sebagainya, kita sebagai profesional nih, walaupun kita nggak suka dan bukan selera kita tetap deliver itu sebagus mungkin, se-excellent mungkin. Itulah yang mungkin gue berani menyebut diri gue sebagai profesional artis, karena gue berkarya bukan buat gue, tapi gue berkarya demi menjawab kebutuhan klien gitu. Nah, terus lu punya kunci rahasia nggak sehingga sudah 5 tahun ya lu berkarir di seperti ini ya, bisa stabil, apalagi sekarang ini ada pandemi, tapi lu masih tetap stabil gitu. Apa sih kunci rahasianya? Sebagai entrepreneur ya, bukan sebagai seorang seniman. Sebagai entrepreneur ya, gue yakin sih bahwa pandemik dan krisis ini tidak mengubah diri kita, tapi justru akan mengungkap diri kita yang sebenarnya. Justru krisis ini adalah suatu kesempatan gitu, suatu peluang di mana kita tuh melihat ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih hal yang kita punya? Ada talenta terpendam atau mungkin bahasa ekstrimnya, gue percaya setiap orang tuh punya superpowernya sendiri gitu. Tapi superpower tersebut kita bisa connect ke kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Jadi ya dikala event dan profesi entertainment itu lagi sangat berkurang dan sangat terdampak di masa pandemi ini, kita bisa beradaptasi sih dengan benar-benar melihat apa sih peluang yang ada di market sekarang gitu. Jadi kita benar-benar berkarya itu bukan buat kebutuhan sendiri, tapi kita bisa solving problem atau kita menambah value di kehidupan orang gitu. Jadi kenapa ada Everglitter? Everglitter ini saya dirikan dengan visi bahwa kita percaya dengan
kita akan membantu orang bagaimana mereka bisa menciptakan momen penuh makna lewat hadiah yang personal gitu. Nah, hadiah yang personal ini juga kita akan terus improve dari awalnya yang hanya kanvas hitam dilukis glitter, sekarang kita improve dengan pakai spray. Kalau Bro Troy tahu lah sebagai mural artist pasti tahu ada pernis. Ya, spray pernis itu ternyata bisa berguna banget gitu untuk mengawetkan bagaimana si glitter itu awet dan tidak rontok. Itulah dari hal-hal kecil itu gue juga percaya gitu. Salah satu value-nya lagi adalah sebagai entrepreneur itu Kaizen namanya. Pernah dengar? Kaizen. Bukan merek cukur rambut ya. Kaizen itu artinya everyday I get better gitu. Jadi kita selalu terus improve hal-hal terkecil supaya menjadi bisa lebih baik setiap harinya gitu. Contohnya hal yang paling sederhana, pencahayaan ruang kerja yang lebih baik, bikin karyawan jadi lebih fokus, lebih nyaman bekerja. Jadi kita selalu improve sih, mulai dari packagingnya juga gitu. Karena kita juga mengalami perubahan gitu. Sebelumnya Everglitter punya packaging yang eksklusif bagus banget, tapi packaging tersebut seringkali rusak ketika pengiriman keluar pulau, sehingga kita improve bagaimana meningkatkan daya proteksinya. Jadi begitu sih, salah satu kuncinya adalah kita harus benar-benar bisa melihat dari sudut pandang kebutuhan market sih. Nah bro, untuk gini, ini gue bicara sebagai seniman atau artis. Nah, bagaimana lu bisa menggali ide-ide itu, atau lu bisa dapatkan ide itu dari mana sehingga lu bisa membuat sebuah pertunjukan seni artis yang memukau? Oke. Pertunjukan seni artis yang memukau tentunya nggak mungkin dilakukan tanpa persiapan gitu ya. Jadi gue akan kasih tahu bagaimana sih proses persiapan sand painting ini bisa dibuat. Tentunya gue akan ngajak ketemu, sebisa mungkin ketemu sama narasumber. Gue akan melakukan proses interview ya seperti yang Troy lakukan ke gue saat ini. Tapi yang gue dapatkan nggak hanya informasi data perusahaan atau mungkin kisah love story-nya pasangan, tapi gue akan berusaha mendapatkan emosionalnya dia gitu. Jadi kan kalau misalnya nih ada pasangan pacaran 5 tahun nikah gitu, kan tidak setiap hari adalah pengalaman yang berkesan, bener nggak? Pasti dari 5 tahun itu pasti cuma ada beberapa gitu poin-poin penting gitu ya. Misalnya momen PDKT, momen ketika ditembak, momen ketika marriage, misalnya propose, will you marry me, atau enggak mungkin pengalaman paling lucu, atau mungkin ada hadiah personal. Jadi dari situ gue terlatih gitu untuk mengangkat mana sih momen-momen yang paling menarik untuk diangkat kembali dan divisualisasikan kembali gitu. Begitu sih. Mengenai visualnya ya kan di kuliah DKV juga gue belajar ya ada bahasa visual gitu ya, bagaimana bisa menampilkan dengan visual-visual yang kreatif. Misalnya gue juga ingat kayak waktu pernah juga menggambarkan sand painting untuk ulang tahun Oma ke 80 gitu, dan gue harus memvisualkan masa remajanya Oma di tahun itu, tahun 50-an, dan tidak ada foto dokumentasi sama sekali, tapi ya tetap gue bisa melakukan observasi gitu. Kira-kira gimana sih bangunan di alat transportasi saat itu, gue coba gambarkan, sepeda ontel dan sebagainya gitu. Jadi dari visual-visual itu yang gue coba gambar, gue coba gali, dan gue propose ke klien gitu. Dari situ ketika klien approve, ya udah barulah proses si storyboard itu udah approve, barulah proses latihan. Nah, proses latihan ini ada perkawinan antara ketika proses menggambar di satu scene dengan lagu yang dimainkan gitu, dengan scoringnya. Apakah ini mood bahagia, apakah ini mood romantis, inspiring, atau mungkin suatu kesedihan, suatu bagaimana membawa penderitaan di masa dulu dalam lewat musik gitu. Dan berarti untuk audio itu sendiri lu juga harus intervensi ya, atau lu juga meng-create lagu itu ya? Audio itu perannya sangat besar sekali untuk menciptakan mood dan perasaan audiens. Cuma memang mungkin tantangannya ini kan mungkin ceritanya sangat panjang gitu. Apa yang digambarkan mungkin satu, tapi ceritanya panjang. Itulah kenapa seringkali gue juga berkolaborasi sama storyteller. Jadi storyteller ini kayak narator yang dia akan membacakan kisah-kisah cerita yang kan
eh, yang namanya gambar sama kata-kata kan bisa saling dukung ya. Bagaimana orang bisa membaca novel sehingga timbul visual. Nah, dari situ gue berpartner sih sama temen gue yang memang bakatnya di sana, bakat menciptakan naskah cantik yang lebih dramatis dan itu dibacakan dengan penjiwaan gitu. Nah kalau gue dengar itu kan lu sering mengangkat tema apa saja ya, tema tentang biografi seseorang, terus tema tentang tadi lu bilang apa, ulang tahun, terus tema tentang percintaan atau marriage gitu dan lain-lain. Tema yang paling menyebalkan yang pernah lu lalui apa ya? Menyebalkan ya, mungkin atau menyusahkan atau apa lagi? Iya, menyusahkan tuh itu ya tadi ya seperti yang gue sebut sebelumnya ya, biasanya adalah ini misalnya perusahaan di bidang konstruksi bangunan gitu, kira-kira apa yang ditampilin kayak gitu. Cuma ya gue tetap berusaha aja gitu sebisa mungkin bikin bagaimana sih proses perusahaan ini dari perjalanan awal didirikan bisa sampai berumur beberapa tahun sekarang dan prestasinya apa aja. Ya coba aja di deliver sebaik mungkin walaupun yang digambar hanya alat berat, jalan layang, gedung. Tapi gue tetap mencoba ada memasukkan unsur dramatis di sana gitu. Nah ini nih, bagaimana ini mengcapture sebuah cerita yang panjang menjadi sebuah durasi yang pendek dan bisa menggugah emosi orang, itu kan gak gampang ya. Kalau beda kalau misalnya seniman idealis, kita hanya duduk merenung, melukis tanpa pikirin perasaan orang, yang penting kita gambar, udah selesai. Ketika selesai, itu orang mau lihat karya kita, mau marah, mau suka atau enggak itu bodo amat gitu. Nah kalau seorang Ronald kan harus pada saat kan bicara soal proses ya, dia lagi menggambar emosi orang itu kan macam-macam ya. Nah bagaimana lu bisa membalance atau bisa apa ya, mental lu sudah mental block sehingga tidak mengganggu proses kerja lu gitu. Iya, balik lagi ke proses persiapan ya. Jadi di proses persiapan itu kan proses pembuatan storyboard gitu. Dan dari proses pembuatan storyboard itu juga walaupun baru di kertas atau di digital gitu di tablet, tapi gue sudah bisa membayangkan langsung gitu. Ketika di panggung, ketika gue gambar ini mana yang digambar duluan gitu kan. Kalau di Photoshop kan kita tahu ada layar-layar ya. Nah sama lukisan pastel juga sama, digambar dari belakang ke paling depan. Misalnya gambar pemandangan dulu paling belakang atau matahari dulu, pemandangan baru orang di depannya, lalu ada objek lagi di depannya. Nah dari situlah gue mencoba deliver bagaimana setiap gambar yang gue gambar itu ada ceritanya sehingga transisinya juga mulus gitu ke berikutnya. Dan kalau untuk cerita yang singkat ya itu balik lagi, artinya kan tidak semua peristiwa bisa diangkat, pasti ada poin-poin penting yang mau ditekankan gitu. Sama aja kayak perusahaan, misalnya value perusahaan apa sih yang paling menarik mau diangkat, dan gue balik lagi sih selalu nanya ke klien, oke, apa yang anda harapkan setelah audiens menonton scene painting saya gitu. Apa yang kita harapkan orang lain pikirkan, rasakan dan lakukan setelah scene painting itu dilakukan gitu. Karena waktu itu juga pernah khusus di bagian scene terakhir scene painting, gue jadi memvisualkan presentasinya si CEO perusahaan itu datang. Jadi CEO itu akan speech, tapi dia jelasin itu bukan dengan PowerPoint tapi dengan scene painting saya gitu. Jadi ya bagaimana sih bisa berkolaborasi gitu. Sebenarnya itu butuh jam terbang ya. Iya betul. Sebenarnya seperti itu kita bisa dapatin ketika kita banyak melatih ya. Kalau misalnya belum pernah berlatih, tentu kita juga nggak akan punya bayangan ngegambar satu orang detail dengan wajah, ekspresi, detail rambut, baju itu selesai berapa menit atau berapa detik. Tapi karena pengalaman jam terbang, gue langsung tahu, oh ini semenit lah, oh ini 1,5 menit lah, oh kalau tingkat detailnya segini nggak bisa nih, ini bisa 2 menit gitu. Jadi ya jam terbang sih dari situ. Dan ya memang yang menyenangkan itu sih ketika memang apa yang ditampilin itu gue bisa ngelihat langsung gitu ekspresi audiens ketika gue gambar, dan ya udah gitu. Dan bisa itu deliver perasaan. hal-hal yang tidak terbayarkan ya. Iya.
Bro, kita break dulu, kita minum. Boleh, Bro. Oke. Apa sih yang lu lihat untuk membedakan seni lukis pasir ini dengan seni lukis yang lain? Oke, seni lukis pasir Apa yang lu ini bisa sombongkan dengan seni lukis pasir lo ya? seni lukis pasir ini punya kelebihan, bisa dinikmati bukan ketika karyanya sudah jadi, tapi justru ketika proses pembuatan. Itulah kenapa sand painting ini bisa disebut juga sebagai sand animation gitu. Jadi yang kita tampilkan nggak hanya karya jadi, tapi juga cerita yang disampaikan setiap torehan jari, musik yang disampaikan itu menjadi satu kesatuan pengalaman yang dirasakan oleh audiens ketika menonton langsung. Gitu. Nah, terus ini lu bisa kasih tahu ke pemirsa yang ada di manapun mereka berada itu bagaimana seseorang atau seorang pemula untuk mau berkarir sama seperti lo, kisi-kisinya apa sih? Sebenarnya sebenarnya ini pro kontra ya. Kalau dari sisi talent, apakah dibutuhkan talent gitu? Sebenarnya talent itu sedikit membantu kalau gue bilang. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah punya rasa penasaran dan mau bersenang-senang gitu dengan media pasir. Karena orang itu kan pasti dua macam ya. Ketika orang yang gambar loh kok nggak bagus, loh kok malah jelek gitu, orang malah stres atau malah makin penasaran untuk cobain lagi. Itulah kenapa gue sudah beberapa kali juga mengadakan workshop sand painting ya. Jadi maksudnya selama 1 jam sampai 1,5 jam dalam satu sesi orang bisa belajar dan have fun bareng. Nggak hanya have fun bareng, tapi di akhir sesi juga mereka bikin karya. Artinya gue record apa yang mereka gambar di record gitu. Dan pada saat itu walaupun gue jual buat umum, ternyata lebih banyak anak-anak yang daftar. Orang dewasa itu sedikit gitu. Kenapa? Ya mungkin orang dewasa umumnya mereka seringkali lupa gitu untuk bersenang-senang, dan mungkin ketika mereka memulai media pasir sesuatu yang baru, ada diri sendiri yang menuntut gitu bahwa oke, gue harus bisa kayak dia, gue harus bisa gini. Padahal sebenarnya having fun aja gitu. Dan pasir ini juga selain media berkarya bisa menjadi media stress relief juga gitu. Bagaimana self healing gitu, karena emang menyenangkan gitu. Ketika partikel pasir menyentuh tangan, gerak-gerak itu menyenangkan gitu, seru gitu. Dan waktu itu juga kebetulan anaknya Joe Taslim pernah juga gitu ikut di workshop. Jadi kuncinya itu talent apakah pengaruh? Ya pengaruh, tapi kalau misalnya kita punya genuine curiosity sih, punya rasa penasaran yang genuine, dan kita mau menikmati aja prosesnya. Karena gue juga nggak langsung bisa gitu, awal-awal gue juga masih jelek banget gambarnya gitu. Waktu tahun 2014 itu apalagi masih pakai pasir pantai Ancol gitu ya. Pasir yang Emang ada pasir khusus ya? ada pasir khusus. Dan itu didapatkan di mana? Pasir khusus ini kebetulan gue juga pencarian lebih dari 2 tahun ya sampai menemukan ini, dan gue akhirnya dapat kenalan dan import sih. Import, dan kebetulan gue juga karena emang suka mengajar, gue juga punya stok gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau pemirsa yang berminat juga bisa gitu untuk beli ya, untuk yang berminat belajar atau mungkin hanya sekedar beli alatnya, beli bahannya, beli pasirnya itu bisa gitu. Kalau misalnya mau beli alat juga, alat meja tracing, bukan meja tracing ya, itu namanya meja apa ya? Sandbox. Oh, media sandbox, kurang lebih hampir seperti meja tracing. Kalau misalnya ada yang nggak tahu bikin atau nggak tahu dapatkan di mana, bisa langsung ke Ronald gitu. Iya. Jadi bisa langsung hubungi aja di Instagram Ronald Sand Artist. Terus Ronald, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang gak penting sih, cuman ya gak apa-apa. Pertanyaan yang ditanyakan ke setiap bintang tamu ya, narasumber ya. Oke, kalau lu lihat warna merah, apa sih yang ada di pikiran lo? Gue kalau asosiasi sih langsung darah ya mungkin ya. Mungkin karena akhir-akhir ini gue sering nonton film thriller. Tapi berhubung gue udah datang ke ruangan ini, gue langsung terasosiasi sih. Wow, ini terkonsep sekali gitu ya, merah gitu ya. Sebagai Republik Mural. Thank you.
Terus satu lagi sih, kemana-mana gue selalu lihat lu dengan baju hitam, bintang David. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Oke, ya ini sebenarnya untuk identitas aja sih. Pertama, gue memang menyukai warna hitam. Kedua, black color makes me look slimmer, kelihatan lebih kurus dong, lebih langsing. Dan memang ada unsur ini aja sih, selain unsur misterius atau magis, walaupun gue bukan pesulap, tapi hampir selalu cocok diterapkan di berbagai event aja gitu. Jadi kayak untuk sebagai representasi unsur magis lah, karena gue juga pernah gitu ada MC dari luar yang welcoming gue untuk perform gitu, dan dia bilang oke, we welcome Mr. Ronald Sen Artist and let him do the magic. Bahasanya gitu kan, padahal yang gue lakuin emang gambar gitu, tapi bahasanya do the magic gitu. Oh ya udah gitu. Dan emang cukup sering juga sih gue diasosiasikan, oh pesulap juga gitu, padahal kagak bisa gitu. Yang jelas asal jangan sampai lu botakin aja tuh. Oh iya. Hitam terus berubah ya jadi botak, jangan. Oke lah Ronald, gue rasa itu aja dulu yang kita bahas. Lu mau promo sesuatu atau apa terserah sih. Oke, jadi buat teman-teman semua yang menginginkan hadiah yang unik dan personal ya, mungkin udah terlalu biasa gitu mau ngasih seseorang yang VIP, entah itu mungkin bos, teman kerja, atau mungkin seseorang yang spesial, keluarga, saudara. Kalau mau hadiah yang unik bisa hubungin Everglitter ya, Instagramnya di @ever.glitter. Kalian bisa mendapatkan lukisan wajah dengan hasil yang unik dan berkesan banget ya. Itu kalian tinggal hubungin dan nanti tim Everglitter akan siap melayani. Oke Ronald, terima kasih banyak ya. Terima kasih Troy. Oke pemirsa.